Coba kita analisa 5 big cap terbesar dengan risiko terendah. Tapi tanpa mengurangi kualitas perusahaan. Ini hanya karena kita lihat dari sisi pandemi. Sudah siap. Oke, kita mulai. Nomor 5. Saham Astra Indonesia. Wah. 18 Juni 2021 itu market cap-nya 214 triliun. Nilai perusahaannya 214 triliun ya. Nilai perusahaan di pasar modal sebesar 214 triliun. Mau beli Astra, siapin duit segitu. Kita lanjut dengan saham 10 big cap dengan risiko terendah. Tapi pikir-pikir kalau 10 kebanyakan ya. Mungkin lebih gampang kita analisa 5 big cap terbesarnya dengan risiko terendah. Sudah siap. Oke, kita mulai dengan nomor 5. Nomor 5 adalah saham Astra Indonesia. Wah, ini baru. Ini kayaknya memang bisnisnya memang gede ya, Pak. Ini sudah lama. Jadi posisi per 18 Juni 2021 itu market cap-nya 214 triliun. Oke. Jadi dia posisi nomor 5. Sebentar, sebelum kita lebih lanjut, apa sih market cap itu? Jadi market cap itu harga saham dikali jumlah lembar saham. Harga saham dikali Jumlah lembar saham. jumlah lembar saham. Oke. Jadi semakin besar market cap-nya menunjukkan perusahaan itu kuat, besar, otomatis juga secara kualitas perusahaan juga bagus. Karena nilainya juga semakin tinggi, semakin besar. Oke, jadi itu tadi kenapa kita juga bisa memilih saham dengan kelompok yang big cap tertinggi. Istilahnya kita bilang ini adalah saham dengan kualitas perusahaan terbaik. Oke, itu tadi kan kinerja, jadi kualitas perusahaan terbaik. Jadi nomor 5 adalah Astra Indonesia. Oke, nomor 5 Astra Indonesia. Dengan market cap 214 triliun. Itu artinya gimana, Pak? Jadi nilai perusahaan adalah 214. Nilai perusahaannya 214 triliun ya. Nilai perusahaan di pasar modal sebesar 214 triliun. Mau beli Astra, siapin duit segitu. Kurang lebih gitu kan ya berarti ya? Kurang lebih gitu kan? Itu nilai perusahaannya 214 triliun. Oh, nggak main-main, Bos. Oke, sekarang nomor 4. Tapi sebelum itu kita buka dulu datanya. Oh, oke. Kita bedah lagi ternyata. Semangat, Pak. Kita Jadi bedah. saya semakin semakin saya pengen tahu. Oh, ternyata begini. Oke, sekarang datanya gimana ya? Jadi datanya per terakhir ini posisi harga sahamnya 4.950. Harga sahamnya 4.950. Terus posisi terendahnya ada di 24 April 2020, 3.630. Jadi waktu pandemi dari sekarang udah naik lagi dan dia terendahnya sangat terjaga ya, Ferry ya? Ya, kalau dihitung kurang lebih turunnya 27%. Itu kalau mungkin secara bisnis dengan kondisi pandemi sangat bagus banget ya, Ferry? Iya, masih terjaga. Masih terjaga ya? Teman-teman berarti hanya perusahaannya hanya turun valuasi 73%, masih yang gede juga. Jadi jangan kenapa perusahaan ini bisa kita pilih? Ini sampai kita hitung siapakah peringkat terbaiknya dari 5 sampai kita cek masing-masing. Oke, tadi 27% ya. Oke. Berikutnya itu di peringkat keempat untuk posisi dari saham big cap ataupun market cap terbesar apa coba? MIN. Nomor 4 adalah ini apa bosen ini? Bang lagi ini. Bank Mandiri. Aduh, kenapa sih selalu perbankan? Kenapa perbankan ini sangat merajai sekali di kitaran saham ya? Ya. Berapa market cap-nya? Berapa, Pak Hadi? Market cap-nya adalah 286 triliun di posisi 18 Juni 2020. 286 triliun. Wow, gede itu. Jadi itu untuk yang keempat posisinya adalah Bank Mandiri dengan nilai 286 triliun. Betul sekali. Itu untuk datanya? Kita akan coba bedah datanya. Posisi terendahnya adalah di 8 Mei 2020. 8 Mei 2020 itu 4.200. Sekarang posisi saat ini adalah 5.975. 5.975. Hampir 6.000 ya. Coba kita hitung sekarang dari 4.200 dibanding 5.975. Itu ketemunya 70,29%. Artinya penurunannya adalah 29%. 29%, jadi masih di bawah 30% penurunannya. Iya, posisi Astra masih kayaknya lebih baik dibandingkan Bank Mandiri. Tapi secara nilai perusahaan dia lebih gede. Iya. Ini kita fair ya, jadi kita coba menilai dari masa pandemi ya, karena itu benar-benar kondisi terendah dari perusahaan. Ujian semua perusahaan itu sepertinya di pandemi kemarin. Oke. Berikutnya di nomor 3 Nomor 3 big cap ini ada di kemarin di saham dividen jumbo. Oh. Kira-kira bisa nebak nggak? Dia di peringkat terakhir Telkom. Betul sekali. Masih ingat berarti apa?
Saham di terakhir itu iya Telkom kemarin yang jumbo. Jadi kemarin walaupun saham dividen jumbo, kita pilih saham yang kualitas juga perusahaannya terbaik Ya. ataupun big cap di posisi nomor 3. Nah ini bukti ternyata beneran kan, nggak cuma ngasih jumbo yang sesaat, tapi memang ini perusahaan gede. Secara nilai Kurang Pikirnya lebih berapa? 322 triliun, menyentuh di atas 3. Jadi kan dari kepala 2 sekarang kepala 3 yang kita sentuh. 322 triliun, 322 triliun. Bisa beli apa Mas? Mau beli Telkom siapin duit segitu. Jangan main-main Anda ya. Jadi oke, sekarang untuk apa posisi tandanya berapa, Pak? Coba kita bedah ya. Posisi Telkom tadi kalau yang awal posisi dari Astra 73% atau turun 27%, Ya. sedangkan dari Mandiri 29%. Ya. Sekarang kita tes posisi dari Ini manual bener-bener. Versi cari data, hitung manual pakai kalkulator. iya. Jadi kita kalau beli tiket tuh go show. Jadi Oke. trendnya agak unik nih. Tadi kan di bulan April Mei ya. Ini posisinya Telkom tuh di 23 Oktober 2020. Itu 2630. 2630. Nah, ini menarik, dia nggak sampai. Kalau sekarang Kalau kita hitung 3000. 3170. Oke. Jadi sebenarnya kalau lihat kita itu nggak terlalu jauh, malah lebih rendah lagi nih dibandingkan dua tadi. Ya, dia posisi hanya turun kurang lebih hampir 17%. Ini 83. Hanya 17% turunnya turunannya. cuma 17%. Jadi, Dan itu juga bukan di bulan awal iya, pandemi ya. Betul, dia Oktober. Jadi ada sesuatu yang menarik. Saya nggak tahu, kita coba depan akan bedah juga sama dari Saya tahu Pak. Mungkin karena turun sekolah online belum dimulai. Oh itu ya. Mana kalau pandemi harusnya naik ya. Lah makanya tuh aneh. Ini kan berhubungan sama Telkom. Jadi ternyata yang resiko terendahnya adalah salah satunya Telkom. Ya, perusahaan Karena yang mungkin dia terendah. teknologi base ini mungkin jadi salah satu kunci Iya, ya. iya. Kalau kita lihat karena di pandemi malah kita menggunakan HP, menggunakan Iya. Lain-lain Apa itu, data ya. itu gak banyak banget kan. Benar-benar berperan. Oke. Jadi uniknya dia di awal-awal pandemi, sepertinya wajar banget ya semuanya pada turun di awal pandemi bulan April, bulan Mei. Ini Telkom di bulan Oktober. Jadi sementara dari 3543 juaranya masih Telkom. Jadi kita beda nomor 2 dan nomor 1. Apakah Telkom masih jadi juara atau dari big cap nomor 2 atau nomor 1? 17% ya dia penurunan nilai Iya. saham. Oke. Sekarang nomor 2. Nomor 2 apa lagi kira-kira? Bisa nebak lagi nggak? Ini masuk di saham super investasi. Bank lagi paling ini. Oh, betul banget. Pasti bank ini. Sebentar, Iya. kalau bank Gak bisa nebak nggak kira-kira bang apa? Saham super investasi dan dia peringkat big cap. terakhir. Peringkat Peringkat terakhir. BRI ya? Ya betul. Ya. Kalau dia jadi perusahaan dengan nilai tertinggi, kayaknya memang BRI ini kalau di Indonesia benar-benar Banyak ya. bener sampai ke pelosok-pelosok desa itu loh. Jadi ya bisa jadi banget itu. Oke, nilainya berapa Bar, kalau BRI? Tadi kan kalau Telkom di kepala 3, Hmm. kalau Bank BRI di kepala 4 di 477 triliun, posisi 18 Juni 2021. 1 triliun ya. Langsung ini ya, Langsung up-nya lumayan ya. selisihnya nomor 3 sama nomor 2 nih langsung sekitar 100 triliun, hampir 100 triliun. Lebih itu, Oh, lebih ya? 150 triliun, jadi hampir 50% lebih ya. Iya. Oke. Coba kita bedah sekarang. Nilai sahamnya paling rendah berapa? Saya tebak dibanding- pasti di awal-awal pandemi ini. Kayaknya hampir sama dengan saudaranya tadi gitu ya. Mestinya. Nah, oke, nilai terendahnya itu ini kenapa? Sangat dalam tapi tidak bisa disentuh. Ini apa ya? Nah, oh ini ketemu sudah. Posisi terendahnya di 15 Mei 2020. Nah, kan belum. Itu Mei 2240. 2240. Berarti ini Nilai mungkin ya- sekarang 3870. Berarti ini 3870. penurunan mungkin yang terdalam dari saham big cap. Oke, berapa tuh? 2240 dibandingkan 3870. Kita cek ke kalkulator. Sahabat dari perhitungan. Itu bukan kalkulator pasar. Jadi posisi terakhirnya adalah 57,8%. Jadi turunnya adalah hampir 43%. Jadi kalau 43%. posisinya resiko paling tinggi saat ini kalau dari data itu adalah BRI dengan resiko paling rendah dari big cap adalah Telkom. Tapi ditambah mengenai kualitas perusahaan ini hanya karena kita lihat dari sisi pandemi. Tapi dari posisi di super investasi tetap mereka posisinya juga menghasilkan pertumbuhan yang signifikan. Jadi kita akan lihat dari sisi yang berbeda ini. Tapi apakah penurunan sampai 43% dengan kondisi pandemi, kemudian dengan berbagai kesulitannya, 43% itu masih angka yang aman atau Iya. wajar atau gimana? Yang penting dia sudah rebound kembali di harga saham yang bagus. Jadi posisinya dia mungkin jatuh paling dalam, tapi dia juga bisa kembali juga baik. Siap. Itu juga penting untuk suatu saham yang kita investasikan. Oke. Ini
raja dari rajanya semua. Wah, oke. The Nomor best 1. big cap. Ini dia adalah saham super investasi yang terbaik juga. Wow, Bang lagi. Laki-laki banget. Apa coba tadi? BCA. Betul banget. Ya, BCA banknya paling banyak nasabahnya. Jadi nilainya pasti besar ya. Kalau saya pengen punya BCA harus nyiapin duit berapa, Pak? Nilainya berapa? Nanti kita coba tebak dari sini. Oke, siap. Jadi saham BCA itu sahamnya harganya 30.175 saat ini. 30.175. Jadi kalau mau investasi itu kan minimal 100 lembar itu adalah satu lot. Berarti minimal investasi sebesar 3.175.000 lah. Oke, itu tapi satu lot. Kalau nilai perusahaannya berapa, Pak? Kalau bisa mau saya beli, Pak? Ini yang Nilai... karena pasti nomor 1 ya. Iya, nomor 1 tadi aja kepala 4 ya. Tebak kepala berapa? Naiknya 150. Kalau dia sebelumnya berarti mungkin kepala 5 gitu harusnya ya. Iya, kepala 6 ya. Kepala 5 lah. Kepala 5 ya. Nah, ternyata posisinya BCA itu ada di kepala 7. Lebih tepatnya 772 triliun. Jauh banget. 300, Pak. Ya itu. Gila. Wah, nilainya bener-bener segitu ya. big cap bener. Jadi ini memang juara kalau kayak gitu. Kalau mau beli perusahaan BCA, ini nilainya BCA itu 772 triliun. Wah. Oke, Pak. Sekarang kita bedah, Pak. Dia penurunannya benar, dia posisi penurunannya hampir sama dengan tadi saudaranya BRI juga, ataupun bank sama-sama bank. Posisinya dia tuh pada tanggal 20 Mei juga ya. Betul, 23.825. 23.825. Oh, 23.825. Kita hitung ya, 23.825 dibagi 30 30-nya habis itu lupa saya. 30 berapa? 31.75. 31.75. Oke, temunya adalah 79% atau 21% penurunan. 21% penurunan. Jadi kalau di perbankan tadi kalau kita lihat bedah, ya, BCA adalah penurunan terendah nih. Dari BCA 21, terus Mandiri kalau nggak salah tadi 29. Bulan BRI yang paling dalam tadi 43. Iya, betul sekali. Tapi kalau dari sini juaranya adalah Telkom. Telkom tadi hanya turun 17% karena mungkin model bisnisnya lebih tepat dengan posisi pandemi ya mungkin. Iya. Jadi karena digital lain-lain. Jadi dia lebih bisa survive ketika di pandemi. Posisinya nomor 1 adalah Telkom, nomor kedua BCA dan nomor ketiga Astra. Jadi 13, 21 dan 23. Iya. Nomor 4 Mandiri dan terakhir adalah BRI. Itu secara resiko rendah. Jadi kembali lagi pilihannya mau pakai pola yang mana? Saham dividen jumbo pas kinerja keuangan Desember positif atau saham super investasi dengan gabungan antara posisi dividen dan harga capital gain, atau saham big cap 5 besar berbesar dengan resiko terendah. Ya, jadi ini benar-benar pilihannya tinggal terserah ke teman-teman karena bagaimanapun indikatornya sudah disampaikan semua ya tadi. Betul, ya mau pilih yang dan apa yang seru, ini rata-rata nama-nama juga ada yang berulang ya. Ya, ada beberapa perusahaan yang keluar terus nih. Ada Telkom, ada BRI, ada MPM, ada BCA, jadi bisa jadi. Itu jadi clue loh itu. Mana yang bisa dijadikan pilihan utama lah. Wah, ini ternyata ada banyak insight yang saya dapat ini. Terima kasih banget ya Ferdi. Jadi 5 perusahaan tadi adalah 5 perusahaan yang secara evaluasi paling mahal atau paling kualitas terbaik lah. Kualitas terbaik ya, kualitas pasar, kemudian ya bukti bahwa resikonya juga sudah kita klasifikasikan dari mana yang paling baik dan mana yang sempat beresiko. Tapi ya perusahaan besar dan perusahaan yang secara kinerja baik pasti bisa langsung rebound balik ya. Jadi itu sangat penting supaya teman-teman juga dalam memilih saham ini adalah pilihan saham untuk investasi jangka panjang, bukan untuk mainan saham. Iya, dan ada 3 jenis tadi ya, dari saham PPKM istilahnya dia dividen jumbo plus kinerja positif, saham super investasi, dan saham big cap dengan risiko terendah sampai dengan risiko sedang. Terima kasih banyak Ferdi. Semoga manfaat ya buat teman-teman yang lihat manfaat, dan yang terpenting mulai belajar untuk investasi karena kebutuhan kita akan ke depan itu bukan semakin kecil tapi semakin banyak. Oke. Pak ini sudah makan 2 kali loh, jangan makan lagi loh ya. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.